Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya akbarul yakin. Bismillahi ya akbarul mubin. Alhamdulillah binurika syafi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammadin la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Al-ayah. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya sayyidal barakah ya imamal karamah. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya yang kami harapkan doa dan restunya. Khusus wabil khusus, mari kembali kita mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan di pangkuan sucinya Allah Subhanahu wa ta'ala, dibahagiakan dan dimuliakan selalu, diberkahi putra putri beliau, keluarga beliau, keturunan beliau, agar mampu meraih keridhaan Allah, dibahagiakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga disatukan seluruh murid dan jamaah beliau, dan digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Abdul Hamid, dan juga sesepuh-sesepuh kita yang alhamdulillah hadir di malam ini, beliau Al-Mukarram Simbah Kliwon sekeluarga. Alhamdulillah beliau Bapak Tarno dan juga Bapak Rasno yang alhamdulillah juga hadir di tempat ini, sesepuh-sesepuh kita yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga sesepuh kita, tokoh agama kita, tokoh masyarakat kita khususnya di Desa Taruman ini diberkahi oleh Allah
dengan kesehatan lahir batin dan disukseskan perjuangannya dalam membawa pribadi, keluarga dan masyarakat menuju ridho Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin saudara-saudaraku seiman, seakidah, senasib, seperjuangan fitinil Islam yang kami cintai, rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama di malam yang berbahagia ini, bersama-sama mari kita menghaturkan rasa syukur tasyakur kita, rasa terima kasih kita yang mendalam keharibaan zat sesembahan kita, zat yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih sayangnya, zat yang setiap saat dan detik la ta'khuduhu sinatun wala naum, tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur, zat yang telah menciptakan kita, menghidupi kita, yang senantiasa menjaga kita, menyelamatkan kita, memberikan apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita di muka bumi ini, dan juga dalam kita mengemban amanah daripada Rabbuna, Tuhan semesta alam sesembahan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah perkara yang paling utama yang harus kita perjuangkan, urusan yang paling penting yang harus kita jaga bersama-sama. Tidak peduli kita itu dari mana, tidak peduli kita itu anak siapa, tidak peduli kita itu adalah alamatnya di mana. Jalur setri cilik gede tuwono sami mawon. Apa sama atau kesamaan di dalam memperjuangkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sinten kemawon gade tanggung jawab ingkang sami, njogo paseksen ati kula saha panjenengan sami, zahir batin kula jenengan sami, pilih kula jenengan sami gesang niku ingkang gesangaken Gusti Allah. Pilih kula jenengan sami saged ambekan punika saking ngarsa dalem Allah, hadiripun ilmu saking ngarsa dalem Allah, hadiripun bondo donya saking ngarsa dalem Allah, utuhipun keluarga niki nggih berkah saking Gusti Allah. Inilah yang harus kita jaga, jangan sampai lepas. Inilah yang harus kita jaga, jangan sampai hilang setiap saat dan detik. Nopo kesaksian kula jenengan sami, menyaksikan, nyekseni, ngrasake niki jati diri, boten barang ingkang anyar, niki jati dirine menungso. Pramila tenggene muga timah kula jenengan sami dipun emotaken ngaturaken syukur. Alhamdulillah. Hadirin saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ingatan di dalam akal itu lebih mudah. Siapa Tuhanmu? Allah. Sopo sing nyiptakno awakmu? Gusti Allah. Sing gawe bumi langit saisine iki sapa? Gusti Allah. Niki gampang. Tetapi yang butuh perjuangan, kesungguhan,
itu menyaksikan di dalam hati. Napa bedane nyekseni tenggene ati lan pikiran, nyekseni tenggene ati kula jenengan sami, tatkala kula jenengan sami leres saged nyekseni bilih boten wonten pangeran kejawi namung Allah, hati kita akan merasakan atine urip ngrasakno keagungane Gusti Allah. Kita akan merasakan nafas ini dari Allah. Kita akan merasakan kita tetap mampu berjalan ini karena Allah. Kula jenengan sami narikane berangkat istirahat, tatkala kita berangkat tidur dan dibangunkan kembali, betul-betul merasa bahwa ini adalah berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di saat kesaksian ini hanya di dalam akal kita, tenggene akal kula jenengan sami, selama akal niki tasih normal, nggih tetep saged ngendikan nek sing nyiptakno niki Gusti Allah, tetapi tidak merasakan. Karena akal ini adalah tekstualnya, tulisannya disimpan di dalam file akal manusia. Kita mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah karena kita tahu catatan rekaman di dalam akal kita. Tetapi yang membuktikan, yang mampu membuktikan bahwa di dalam langkah kita menjalankan kebenaran dan menjauhi kebatilan, itu adalah kekuatan di dalam hati manusia. Betul Pak Budi? Untuk itu bisa kita mati. Kita dendam ini udan terus dengan pacar. Kita terang alhamdulillah. Hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ini bedanya kalau hatinya yang hidup, atine urip saged ngrasake keagungan Allah, bisa merasakan belian kasih sayang Allah. Ciri-ciri menawi atine kula jenengan sami niku gesang, atine kula jenengan sami niki urip, ati niki saged ngraosaken belian kasih sayangipun Gusti Allah, ati niki saged ngraosaken welas asih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi pertanyaan dalam diri kita sendiri, takoni tenggene batin kita sedaya, koreksi. Detik saat niki mawon, detik saat niki mawon, subi kula jenengan sami ningali atine piyambak dirasake teng dodo dada kita sebelah kiri di makom kolbu utawi jantung, rasake. Napa sing perlu dirasake? Masih adakah rasa bahwa kita dikasihi dan disayangi Gusti Allah? Krasa niku mawon. Tansih wonten napa mboten rasa tenggene ati kula jenengan sami, bilih kula jenengan sami punika diwelasi Gusti Allah, diasihi Gusti Allah. Krasa napa mboten tenggene manah kula jenengan sedaya, Gusti Allah punika pangeran sesembahan kula jenengan sami ingkang maha welas asih. Niki krasa napa mboten? Niki tes. Apakah hati ini masih hidup ataukah semaput? Nah, mati terlalu ekstrim. Hati niki urip apa koma? Caranya ngetes niku. Kita rasakan dalam nafas kita duduk dan mriki krasa napa mboten
Bilih kula jenengan sami ora sadu-adu saking dalem jumangkah, saking griya nitih sepeda nitih mobil mlampah teng mriki niku leres-leres wujud welas asih Gusti Allah. Ini yang harus kita perjuangkan. Seberapa sambungan, seberapa besar sambungan kula jenengan sami dene rasa rasakno keagungan welas asih Gusti Allah. Niki kula jenengan sami tentunipun saged ngrasake bapak ibu kula jenengan sami tiyang sepuh kita sedaya niku melasi nyayangi kasih sayang dhateng kula jenengan sami. Kasih sayang dari orang tua mampu kita tangkap, mampu kita rasakan. Seorang istri mampu merasakan kasih sayang mawaddah warahmah dari suaminya. Seorang suami mampu merasakan kasih sayang istrinya. Orang tua mampu merasakan kasih sayang anaknya. Anak mampu merasakan kasih sayang orang tua. Sahabat di antara sahabat mampu merasakan benih pancaran kasih sayang dari saudara kita. Kenapa dengan roh kita ini kok kaku? Kenapa dengan Tuhan kita, dengan sesembahan kita kok malah kangelan? Na'udzubillah min dzalik. Ditulungi sedulure disilai duit 100.000 tinggi modal dagang ngrembaka dadi gedhe. Niku mawon untuk ngetok-ngetokno sampai anak putu diceritake. Nggih mboten. Iki le ojo sampai lali bapak di supermarket ngene iki to dhisik awe Kang Paijo 100.000. Ojo sampai lali kowe kudu bales budi keturunan Kang Paijo kudu mbok jaga mbok bantu niki 100.000 nembe nyolak nembe luwe dumadaan kula jenengan sami diparingi unjukan daharan lek mati ra karo-karuan nopo mie ayam sak mangkok niku mawon ngandes sampai mati mboten lali. Nggih mboten. Iki dingkluk ngantuk nopo khusus. Ngantuk sami. Sudah mulai tunjuk monggo tunjuk. Lho niki mbak ngetokke niku mboten barbar. Mboten barbar ketemu niku untuk matur nuwun niku gak itu. Matur nuwun dhisik aku mbok bulungkan nggih sami-sami. Niki etika. Sebab nopo rasane urip saged ngrasake dibantu niku saged ngrasake. Dan bahkan sambungan hati antara hati anak dengan orang tuanya, wong tua rasa cerita sing neko-neko, anak niku nggih saged ngrasake. Lu kadang wong tuane niku ndelike jerih payah ten anak niku saged ngrasake. Ini hablum minan nas. Masalah besar terjadi dalam jiwa manusia tatkala manusia sudah semakin kaku hatinya, semakin gagap hatinya, tidak mampu merasakan keagungan Allah, tidak mampu merasakan belian kasih sayang Allah, tidak mampu merasakan betapa jasanipun Gusti Allah niku di atas segala-galanya. Manusia bisa berjasa kepada diri kita secara lahiriah, tetapi jasa hakiki adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan tanpa kasih sayang Allah mustahil kita hidup. Kita hidup itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saestu kula jenengan sami saged ambekan niku mergo bismillah, mergo saking Rahman lan Rahimipun Gusti Allah, Rahimipun Gusti Allah ndadekake rohaniah jiwa batin kula jenengan sami urip. Saged bedakno ndi ingkang bener lan pundi ingkang salah. Rahmanipun Gusti Allah saged dadosaken ujung rambut sampai ujung kaki kula jenengan sami urip slamet. Allah berikan
alam yang begitu indah bagaikan surga Jannatun Naim. Nopo alam planet bumi jenenge alam dunia niku nikmat boten Prabu. Alhamdulillah niki alam Rahman niku kabeh diparingi kali Gusti Allah. Nggih, sing apik sing elek niku tetep diwehi ambekan. Diiji. Tapi nak elek niku boten ridho. Sebab ridho Allah niku tengene rahim. Enten tiyang pengen jupuk atau nyolong diiji kali Gusti Allah ning boten ridho. Niku Iblis nyuwun izin Gusti Allah badhe ngrusak anak cucu Adam diiji. Tapi boten ridho. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini yang pertama harus kita sadari dulu. Sing pertama niku kula jenengan sami sadar yen. Napa sadar? Sadar niku jenenge hidayah, petunjuk Gusti Allah. Sadar sik nak kula jenengan sami ana sing ora pas. Sadar kok aku rasaku kok gak iso ngrasake kasih sayang Gusti Allah. Kenapa manusia mboten saged ngrasakno kasih sayang Pangeran? Sebab atine wonten hijabe, wonten tutupe. Kenapa atine punika wonten tutupe? Sebab kesalahan di dalam perilakunya, dosa yang menjadikan hati ini tertutup. Niki mula kedah dibuka malih nyuwun kalih Gusti Allah, nyuwun supados sambungane niki dipikak malih. Kenapa kok sambungane niki sampai nutup? Sebab banyak dosa yang tidak disadari. Kathah dosa kula jenengan sami kalih Gusti Allah. Lho kula jenengan sami niki mboten sopan kalih tiyang sepuh niku malah dosa. Kula jenengan sami didhawuhi tiyang sepuh kita sedaya mboten mangkat niku dosa mboten? Dosa. Tiyang sepuh nggadahi pesen le kowe kudu ngene aja ngono. Mboten dilampahi niku nggih malati. Napa meneh kalih Gusti Allah. Seringkali manusia di akhir zaman tanpa sadar adalah mengabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidur tidak melibatkan Allah, keluar rumah tidak melibatkan Allah. Badhe napa kemawon boten bismillahirrahmanirrahim. Terkadang manusia dipanggil Allah tetapi dia masih memilih panggilan nafsunya. Ini juga menjadikan hati ini terhijab. Bapak-bapak, ibu-ibu, wis jelas wonten as-sholatu khairum minan naum. Panggilan apa niku? Salat apa? Tasih sering nirung bu? Tasih. Alhamdulillah. Begitu mireng as-sholatu khairum minan naum utawi upama mboten mireng sadar melek utawa sadar oh iki waktu subuh, tetapi kok mboten subuh malah mancal kembul malih. Mboten subuh malah udutan karo ngopi. Akhirnya bablas subuh iklim. Niki dosa mboten? Dosa. Niki masih mendadekke hijab. Inilah yang menjadikan hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki sing dadekno hubungan niki mboten harmonis kalih Gusti Allah. Niki sing dadekno hubungan niku pedhot kalih Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita memilih nafsu mengalahkan
perintah dawuh panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Sampun dijelaske, sampun dipunterangaken kali Kanjeng Rasul Pak Bu. Tasih bener? Iya. Nek boten bentar nggih percuma mangkene. Sampun dipun ngendikake Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat kita manusia memilih antara perintah Allah dengan nafsu, di saat kita manusia antara panggilan Allah dan panggilan nafsu, kita masih memilih panggilan nafsu, detik saat itu pula hati akan tertutup. Naudzubillah min niki wonten kalih perkawis. Nalika niku jenengan sami atine ngendikane Kanjeng Rasul menawi ati kula jenengan sami tiba-tiba krentek tumuju marang kebejian. Nembe enak-enak nonton TV jagung, tiba-tiba atine pengen sholat, atine pengen zikir, atine pengen silaturahim, pengen sedekah dan lain sebagainya. Gerakan hati yang menuju kepada kebenaran, menuju kepada kebaikan, itu tandanya Allah sedang menyapa engkau wahai umatku. Nak cara basa saiki awake dhewe nembe dikontak kali Gusti Allah, hati kita sedang disentuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara basa kasare Pak, dibel boten diangkat, kurang ajar. Napa resikonya? Nalikane ati kula jenengan sami dipun obahaken tergerak saking ngarsa dalam Allah, atine tergerak kentet pengen tumindak kebencian, keapian, maka tatkala kita mengingkari, tidak kita lakukan, tidak secepatnya kita jalankan, 40 hari ketika di Kanjeng Rasul, hati manusia itu akan mati. Naudzubillah min. 40 dina niku mboten enten krentek pengen salat, 40 dina mboten enten krentek pengen poso, 40 dina mboten enten gairah kangge zikir, mboten wonten gairah kangge tumindak kebencian, karena hatinya semakin gelap. 40 hari hatinya akan dikuasai hawa nafsu. Rasa sabar pedot, saraf kebaikan putus, saraf keikhlasan putus, saraf keimanan putus, sing nyambung saraf nesu, saraf benci, saraf sombong dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab tatkala kita menerima rahmat, atine digerakno Gusti Allah kangge kebencian, tetapi tidak secepatnya dijalankan. Niki hati ini yang langsung di dalam hati kita, yang secara formal atau secara syariatnya di saat ini waktunya subuh, ini waktunya zuhur, tetapi kita tidak secepatnya menghadap Allah. Saudaraku rahimakumullah, sebaliknya jadi kosok langsung itu. Nalikane ati kula jenengan sami dipun obahaken Gusti Allah, tiba-tiba krentek tumuju kebaikan, krentek tenggene kebenaran, hatinya tergerak ingin menjalankan kebaikan dan kebenaran, dan kita mampu menjalankannya walaupun itu berat, maka sabda Rasulullah 40 hari ke depan hati kita akan hidup dan dipenuhi dengan keberkahan Gusti Allah. Hati itu akan tersambung, nopo nyambung kebaikan, kebenaran, keikhlasan, kesabaran, ketekunan, keimanan, itu akan nyambung. 40 dina niku awake dhewe panen, alhamdulillah. Isu-isu niku rasane pengen ndongake kancane, isu-isu nembe nopo dahar eling kancane, akhirnya nopo sedekah kancane disedekahi.
Rasane dereng ngantos andan mboten niku wis rasane wis rasa sabar pengen ndang salat. Diunyeng-unyeng tiyang niku mboten bales, dielek-elek niku mboten bales. Hatinya lapang, hatinya tenang, justru dia mendoakan orang yang menjelekkannya. Ini karena hatinya penuh dengan rahmat dan berkah Gusti Allah. Niki hati-hati wonten kalih kondisi wonge. Hati-hati. Kerentek kepengin ibadah langsung jalan. Ning kedah di filter. Mengko kerentek elek ya terus ndang cepet-cepet ya mboten bareng. Kan pri ngajine rada ngantuk terus jarine kerentek kudu ndang jan. Kerentek nondi? Wah kerentek sing ora-ora. Tetap di atas itu adalah Quran dan Sunnah, Quran dan hadis sebagai filter. Kerentek hati menuju keburukan itu adalah dari hawa nafsu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab segala kebaikan itu datang dari Allah dan segala keburukan itu datang dari hawa nafsu kita sendiri. Hadirin saudaraku rahimakumullah, ini tentunya yang harus kita perjuangkan, yaitu memperjuangkan keharmonisan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga sambungan kita dengan Allah, yaitu bertauhid dan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inilah yang utama, ini yang pertama. Kalau kita mendambakan hidup kita bahagia, yang pertama dan yang utama adalah menjaga keharmonisan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kunci kebahagiaan. Harmoniskan dulu antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungannya awake dhewe kalih Gusti Allah, antarane kawula kalih Gusti niki kedah sambung. Jangan lama-lama putus. Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Sebagaimana rumah tangga Pak Bu, kunci kebahagiaan itu yang pertama adalah keharmonisan antara suami dan istri. Itu yang pertama. Senajan tumpakane niku sepeda ontel unta. Niku antara suami istri harmonis niku nggih alhamdulillah. Mulo sepiring berdua niku asal-asal saking niku. Saya enten niki sepiring berdua zaman 2022. Ya arang-arang sepiring bergubuk bab lagu-lagu jadul menika ngali kambing. Senenge pol gubuk bab. Nggih. Iku nopo? Sebab antara suami dan istri tersambung mawaddah warahmah, kasih sayang yang tulus ikhlas karena Allah, saling mendukung, saling menghargai, saling mengasihi dan menyayangi, saling menjaga di antaranya, maka yakin hidupnya akan dipenuhi kebahagiaan harmonis. Senajan tumpakane alpat niku nak harmonis nggih bahagia, nggih mboten. Senajan alpat niku bahagia. Lho kok mesem Pak? Yo mesti dereng mesti nggih. Justru tumpakane sepeda ontel karo alpat niku sahabat alpat. Terus saya mboten. Mungkin numpak sepeda ontel niku akeh nunduke, tapi nek wis numpak alpat niku hati-hati. Jogo harmonis niku angel numpak alpat niku. Kula kuliah nyata enten kanca sing ngalami ngoten niku. Di saat tumpakane biasa niku harmonis, begitu tumpakane alpat ngendikane jarine ngerti garwane niku elit. Saestu wong-wong iki kisah. Niku cerita. Kula tulung diruyah. Napa? Sejak tumpakane alpat aku ngerti bojoku elit. Dhisik ayu kok. Tumbakane alpat wis ora kerasa nang omah. Jadi naudzubillah min. Lu malah abot tumbakane alpat niku Pak. Abot juga.
Niku ibaratnya wong rumah tangga Joko. Demikian juga antara hablum minallah, antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga bagaimana hubungan niki harmonis, supados harmonis nopo kados dene suami istri niku kedah saling menjaga hak dan kewajiban. Apa yang dibenci oleh istri, kita harus ikhlas untuk meninggalkan. Apa yang menjadi kulino kesenangan itu juga ikhlas kita menjalankan sama. Hablum minallah pun demikian. Kalau ingin kembali harmonis hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka harus membuka diri. Jalankan, lakukan taubatan nasuha. Nopo taubatan nasuha? Mohon ampunan kepada Allah atas segala dosa masa lalu kita, dosa yang kita sadari dan dosa yang tidak kita sadari. Duh Gusti, kula nyuwun ngapunten, ampuni aku ya Allah. Sudah 40 tahun aku bernafas di muka bumi ini, tetapi aku masih seringkali mengingkari dawuh-dawuh panjenengan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ikrar malih, perbaharui malih, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Nyuwun ngapura istighfar datang Gusti Allah, syahadat malih, bersaksi sanggup. Boten enten pangeran sing disembah kejawi namung Gusti Allah. Niki nggih buka malih. Sebab begitu kula jenengan sami punika milih saliyane Gusti Allah, Allah cemburu, maka hati ini akan tertutup, sambungan ini akan putus. Kita melakukan dosa, ini akan menutup hati, apalagi kalau dosane parah nopo, menyekutukan Gusti Allah. Dosa yang terbesar itu adalah syirik, menduakan Allah. Kalau kita sudah menduakan Allah, kalau manusia sudah menduakan Allah, maka hatinya, sambungannya akan mati total, sebab terblokir dengan sistem yang otomatis, sistem langit, sistem kolbun manusia yang menjadikan hatinya keblokir. Nanti speedometer dadanya mau bingung diisi boten iso, nggih. Akhirnya ngundang PLN dilebok ke kunci ini bidang digit. Demikian pula, demikian juga di saat hati manusia yang terblokir karena kesyirikan, menyekutukan Allah, yang dibutuhkan adalah ampunan Allah. Kalau kita sudah diampuni, maghfirah Allah hadir, baru akan tersambung kembali. Alhamdulillah. Dengan apa hati ini bisa terbuka kembali? Bukan dengan puasa yang 100 tahun, bukan wirid yang 1000, 2000, 1 juta kali, tetapi niatnya tidak lillah. Yang dibutuhkan itu kesungguhan hati kita dalam mohon ampun. Ada manusia yang 1 kali istighfar itu betul-betul nandes, permohonan ampunannya begitu dari hati yang paling dalam. Ada manusia yang butuh membaca, meresapi istighfar itu sampai 40 malam baru menemukan kesungguhan. Ada manusia yang sampai 1 tahun baru menemukan kesungguhan. Ada manusia yang 40 tahun baru menemukan kesungguhan. Ada manusia yang sekali beristighfar, 7 kali beristighfar, sudah menemukan kesungguhannya di dalam mohon ampun kepada Allah. Anto Pak, dari jam 3 sampai jam 11. Niki ibu-ibu cetok jelas betul niki suasana. Om Ayu ya, Om Ayu. Jelas sampai Om Kidul itu jelas. Alhamdulillah. Itu perumpamaannya. Kalau hubungan kali Gusti Allah ini harmonis, Pak, yakin kita akan masuk golongan manusia yang bahagia tanpa syarat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib.
Nak harmonis hubungan kali Gusti Allah, akan diberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka, akan diberikan kemudahan dari setiap permasalahan dan kesulitannya. Alhamdulillah. Kalau sudah terblokir ibarat tadi rumah tangga, nak namung garwane ngambek mergo nopo, mergo pesen mie ayam malah jenengan tukoke lontong niku seenteng. Nggih, mung cukup yo ngapurane to di niku langsung yo wis aja dibaleni meneh bareng ngoten. Nggih. Nak wis duit blonjo jenengan delikke sing mawon diparingi 1 juta mung diparingi 500 kuwi rada medium, rada abot sithik. Nggih. Ora cukup mau ngapura, kudu balik ngapurane ndi. Yo ngapura ning sing 500 ndi iki niku nembe di ngapura. Tapi kalau sudah terblokir dan bahkan putus, itu yang bahaya. Kalau sampai menyekutukan Allah, kalau bahasa tauhid, kalau bahasa rumah tangga, sampai nopo menyekutukan istri, ada wanita lain, ada pria lain. Na'udzubillah min niku mboten namung terblokir gitu. Segede bejane mung terblokir, akhirnya nopo jadidu imanakum diperbarui lagi, bangun nikah, sumpah setia, macam-macam sampai istri atau suami percaya kembali. Dan kalau tidak lulus maka akan putus. Na'udzubillah min dzalik. Kita sudah mohon ampun dan lain sebagainya, maka ampunan Allah akan hadir kalau betul-betul terwujud dalam langkah kita sesuai bahwa kita betul-betul layak mendapatkan ampunan. Terkadang kita mohon ampun kepada Allah, begitu ujian maghfirah hadir kita tidak kuat sehingga tidak jadi mendapatkan ampunan Allah. Hadirin saudaraku rahimakumullah, sekali lagi mari kita ikrarkan rasa syukur kita biqaulina alhamdulillah. Salawat beserta salam kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, umat Rasulullah yang sejati, tidak hanya mengaku sebagai umat Rasul, tapi juga mampu mewujudkan akhlakul karimah, mewujudkan budi pekerti yang luhur, sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sholawat yang hakiki, inilah sholawat salam yang hakiki. Sholawat ugi salam kita haturakan dumateng junjungan kita baginda Rasul. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul. Maka sholawat yang bersifat bunyi lantunan adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Sholawat yang berupa rasa dalam hati adalah mahabbah, kecintaan giruh kepada Rasul. Sholawat yang wujud adalah akhlakul karimah. Sholawat rahmat taklim, rahmat kemuliaan itu berupa akhlak, wassalam dan keselamatan. Apa yang selamat? Keselamatan hidup kita, keselamatan hidup kita. Maka yang paling ditunggu-tunggu oleh Kanjeng Rasul sebagai Rasul panutan kita niku mboten kunjungan ingkung. Kanjeng Rasul mboten ngarep-arep kunjungan ingkung dateng kula jenengan sami. Kanjeng Rasul mboten ngarep-arep kunjungan napa kemawon. Yang sangat didambakan oleh baginda Rasul, yang sangat diharapkan oleh Rasulullah kepada kita sebagai umatnya adalah akhlak kita mulia dan langkah kita selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita termasuk golongan manusia umat Rasul yang berakhlakul karimah dan selamat hatinya, selamat pikirannya, selamat ucapannya, selamat perilaku lahir dan batinnya. Amin. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Saudaraku rahimakumullah, mari kita lanjutkan dengan sholat. Mohon keikhlasannya, ya. Sholat rakatan kali rakaat, memohon kepada Allah agar Allah membuka kembali hati kita yang mungkin sudah semakin jauh sehingga kesulitan merasakan keagungan Allah, berat dalam beribadah dan beramal soleh. Malam ini kita mengemis nyuwun dumateng Gusti Allah mugi dipikak malih ati kula jenengan sami. Amin Allahumma amin. Monggo bapak-bapak wontenipun dan sebelah ler dia ingkang niki kidul musala niki ibu-ibu bapak-bapak langsung ngalir mawon wudu sinambi ngerantos diri ingkang sami wudu monggo istighosah sekedar.